Toyota Kijang. Siapa yang nggak tahu Toyota Kijang? Sejak hadirnya pertama kali di Indonesia tahun 1977, pertama kali keluar itu Kijang Buaya generasi pertama, dan sekarang udah masuk generasi ke-7 untuk Kijangnya ya. Jadi ada Kijang Buaya pertama, terus ada Kijang Doyok, ada Kijang Super, terus juga ada Kijang Kapsul, terus disusul Innova, mulai generasi Innova, terus Innova Reborn, dan ini yang terakhir Innova Zenix. Walaupun namanya udah Innova, tapi nama Kijang tetap dibawa-bawa sampai detik ini ya, di tahun 2024. Dan kali ini kita bakal review Kijang Innova Zenix, ini tipe Q hybrid yang tertinggi, kasta tertingginya yang modelista. Dan kita akan coba bahas sedetail mungkin. Selamat datang di Galeri Otomotif Channel. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe-nya. Tonton terus video ini sampai akhir dan enjoy. Dan oke, ini kita lihat dari tampilan depannya. Sekarang Innova Zenix benar-benar berubah dari generasi sebelumnya. Dari eksteriornya, interiornya, bahkan sekarang sasisnya sudah menggunakan monocoque. Innova sudah meninggalkan sasis leather frame. Jadi mungkin Innova sekarang lebih ngejar buat kenyamanan penumpang di dalam, terus juga kelegaannya, jadi sekarang lebih lega. Nah, itu nanti kita bahas, dan sekarang kita lihat tampilan depannya. Jadi ini yang tipe Q modelista. Lihat ada emblem modelista di bagian side guardnya di bawah kayak gitu, ada tulisan modelista dan ada aksen warna silver. Artinya kalau ada modelista gini berarti ini tipe yang tertinggi. Modelista itu ada di tipe V dan Q yang ini, dan ini kebetulan tipe Q. Dan kalau kita lihat grillnya, kalau lihat grillnya itu mirip kayak Toyota Highlander. Nah, ini ada emblem Toyota di tengah, dan di balik emblem Toyota ini juga dilengkapi dengan radar untuk fitur Toyota Safety Sense. Selain radar, dia juga menggunakan kamera monokular yang ada di kaca. Dan kita lihat tampilannya, sekarang lebih berotot, kelihatan lebih proporsional dibandingkan Reborn ya, atau generasi sebelumnya. Dan ini lampunya, ini lampu depannya semuanya udah full LED, bahkan dia juga ada auto high beamnya. Dan ini di bawahnya ada DRL di sini yang ketika, dan juga selain DRL dia juga jadi lampu sen. Ketika kalian ngesen kiri, fungsi DRL tadi berubah jadi lampu sen. Dan ini nih teman-teman yang menurut gua jadi ada bobo CR-V turbo generasi sebelumnya ya. Ini ada aksen silver. Kalau kita lihat sekilas ini mirip sama CR-V turbo generasi ke-5 berarti ya. Yang sekarang kan yang hybrid generasi 6. Ini persis. Nah, di bawah sini ini ada fog lamp. Jadi fog lampnya juga ada LED ya. Nah, karena ini modelista, jadi ada side guard di depan dengan tulisan modelista. Oh ya, karena Innova ini juga udah dilengkapi dengan kamera 360, jadi di depan ini ada kameranya ya kayak gini. Terus di bawah grillnya ada aksen chrome yang setengah melingkari grill utamanya. Bonetnya kalian bisa lihat, yang tadi gue bilang sekarang lebih berotot, lebih berotot aja, kelihatan lebih gagah kalau yang sekarang ya. Dan kita lihat sekarang ke bagian samping dari Innova Zenix Q Hybrid Modelista. Yuk. Dan sekarang kita ke bagian samping dari Innova Q Modelista Hybrid tipe tertinggi. Karena ini hybrid, jadi langsung ada emblem hybrid di samping kiri kanan untuk Innova Q Hybrid ini. Pokoknya varian Innova Hybrid, Innova Zenix Hybrid itu dia ada emblem hybrid di kiri kanannya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya dari tampilannya, selain tadi gue bilang, kalau lihat dari samping ini bener-bener yang seolah-olah Innova sekarang bukan MPV lagi, tapi lebih menyentuh
mau di atas MPV, jadi hampir ke SUV gitu ya. Kalau kita lihat ada cladding hitam yang besar dengan cladding hitam matte dari depan ke belakang. Ini kan sebenarnya kan cladding hitam yang ada di atas roda gini, itu kan biasanya jadi ciri khas sebuah SUV kan. Innova, Zenix sekarang agak nyerempet-nyerempet di SUV gitu ya. Nah, terus kita lihat di spionnya ini udah retractable yang jelas dan dia sudah LED, terus juga ada dilengkapi dengan kamera 360-nya. Dan untuk pembelian Innova Zenix di sini berarti dapat talang air nih, karena udah dipasangin talang air. Terus juga dikasih aksen chrome di pilar B-nya sampai ke belakang, tapi dia nggak full ya, dia cuman setengah aja dari depan sampai ke belakang aja, nggak sampai keliling pilar B-nya. Nah ini untuk handle pintunya dia sewarna body, cuma dikasih aksen chrome dan dia sudah keyless ya. Artinya kalian nggak perlu buka tutup kunci dengan menggunakan remote. Jadi cukup di tap aja di strap yang ada di atas handle-nya. Nah kita lihat dengan profil bannya. Profil bannya itu menggunakan ring 18 dan warnanya, desainnya ini yang tipe Q Modelista. Paling oke banget sih kalau gue bilang, warnanya tuh mewah banget. Ini sayangnya dibungkus plastik, kita nggak bisa buka karena ini unit stok yang ada di Astrido Fatmawati. Dia menggunakan ban 225 per 50 ring 18, menggunakannya bannya itu Dunlop ya. Menggunakan Dunlop ring 18 dan untuk remnya udah menggunakan cakram, jelas cakram depan dan belakang. Untuk fitur-fitur pengeremannya sendiri kayak ABS, ABD, VSC itu udah ada semua ya. Brake assist juga udah ada di Innova Zenix Ribbon. Hampir semua varian udah pakai disc brake-nya lengkap. Nah, kita lanjut ke sini. Ini juga ada side guard lagi di sini. Nah, yang tadi ya yang gue bilang, jadi mengesankan Innova tuh kayak sekarang mau larinya tuh udah bukan ke MPV lagi tapi lebih ke SUV. Kalau kita lihat sekilas, kita lihat dimensinya mirip-mirip sama dimensinya X-Trail misalnya, dan CR-V sekarang udah lebih mirip ya. Jadi gitu deh. Terus kita lihat di sini side guard-nya di bawah, karena ini Modelista, jadi ada emblem Modelista di sebelah sini. Ini bagian belakangnya. Tadi yang gue bilang dia pakai ring 18 dan udah dilengkapi juga dengan disc brake di setiap rodanya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Innova Q Modelista yuk. Dan oke, sekarang kita lihat bagian belakang dari Innova Zenix Q Modelista Hybrid. Dari atas sudah pakai shark fin antena, terus ini juga ada spoiler dan udah ada dilengkapi dengan high mount stop lamp. Di kacanya udah dilengkapi defogger yang bagian belakangnya ya. Jadi ini wipernya juga kayak gini, ada aksen chrome dan di bawahnya ada emblem Toyota yang gua agak menyayangkan kenapa nggak semewah kayak yang di depan ya. Atau kasih, biasa kan ada kalau hybrid itu ada logo biru-birunya, tapi kayak logo-logo biru itu ada di sini, hybrid dan ada biru gitu sih. Terus ini lampunya tuh sebenarnya kayak kalau gue lihat ya mirip kayak RAS, iya nggak sih? Mirip kayak RAS nggak sih? Cuma dia emang LED-nya tuh smoke gitu modelnya untuk lampu belakangnya ya. Dan ini agak disayangkan, lampu sennya dan lampu mundurnya kenapa masih halogen? Ini 620 juta ya. Udah 620 jutaan kan OTR-nya kan? 620 jutaan untuk Q Modelista, tapi ini masih halogen, lampu mundurnya, sennya masih halogen. Tapi tetap laku sih, yang aneh. Dan emblemnya ini udah banyak banget yang bilang, banyak banget yang komen di setiap mungkin review orang review Innova Zenix, itu emblemnya rame banget. Ada Kijang, ada Innova, ada Zenix, ada Q, dan ada hybridnya. Jadi banyak ya emblemnya, itu sih selera sih, subjektif. Jadi buat yang suka ya banyak juga, karena Innova ini pertama nggak ada lawannya. Terus bulan lalu tembus di 4.000-an kalau tahu, seingat gue ya, di bulan Juli itu Innova Zenix itu tembus di angka 4.000-an untuk dari data Gaikindo tuh. Jadi luar biasa. Dan sekarang bumper belakangnya begini ya, jadi ada diffuser, karena ini Modelista tadi seperti yang gue sampaikan, dia ada emblem Modelistanya. Terus sensornya itu ada banyak, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ditambah juga lampu reflektor kanan dan kiri. Dan knalpotnya agak ngumpet di bawah. Oh, lu denger nggak tadi ada suara? Karena ini ada voice comment bro. Jadi
gue juga tadi agak sedikit norak, kita langsung praktekin aja. Jadi untuk bagian pintu bagasinya itu dia udah elektrik ya, jadi udah elektrik dari kick sensor atau dari tombol yang ada di bagian driver atau dari remote-nya seperti ini. Kayak gini, ini ada tombol untuk ngebuka bagasi. Dan ada satu lagi, itu yang lucu. Nggak lucu sih, simple, hal sepele, tapi enak juga buat main-main, nggak buat main-main sih, tapi ini penting juga. Contohnya gini, hey Innova, buka pintu. Nah, itu cara bukanya. Jadi Innova punya voice command untuk pintu bagasi di bagian belakang. Jadi dia punya radar dan sensor suara untuk ngerekam suara kita. Dan dia ketika kita bicara misalkan, hey Innova, dia ada bunyi dulu, tutup pintu. Ketika dia bunyi lagi, berarti itu ngebaca tuh. Kita tinggal jauhin diri kita dari mobil, maka dia akan tutup. Gitu ya. Dan sekarang kita lihat bagian bagasi langsung aja dari Innova Zenix. Kita buka lagi aja secara elektrik. Itu cara buka kedua. Cara buka ketiga itu ada dari remote kayak gini. Cara yang lainnya bisa dari tombol yang ada di driver. Dan ini ruang bagasinya. Kalau kita lipat kursi paling belakang, Innova itu dulu sebelum Zenix ya, dia pelipatan itu nggak bisa rata lantai karena dia menggunakan leather frame. Kalau yang sekarang keuntungannya menggunakan monocoque, ruang kabin jadi terasa lega, dan ketika dilipat kursi baris ketiga, ini jadi terasa bener-bener rata lantai. Ketika kalian butuh akomodasi yang banyak, Innova siap melahapnya. Dan kita lihat di bagian sini juga ada satu tempat penyimpanan juga, partisi yang cukup gede buat nyimpen barang-barang yang emang butuh privacy lebih. Terus kita sekarang, di sini juga ada headrest. Jadi ini headrest di kursi baris ketiga, yang dua udah terpasang langsung, dan di sini ada headrestnya opsional buat kalau kalian duduk bertiga di bagian belakang. Naruhnya di sini ya. Jadi pintar juga sih. Jadi biar nggak, kalau pengen berdua nggak repot. Dan sekarang kita coba ke dalam interior dari Innova Zenix Q Modelista Hybrid. Oke, sekarang gue udah di posisi driver atau posisi ngemudi dari Innova Zenix Q Modelista. Kesan pertama gue ngeliat joknya ini full kulit dan dia ada desain corak kayak gitu, bagus sih. Jadi bagian bawah sini tuh ada corak kayak gitu ya, ada corak kayak gini. Terus juga posisi duduknya kita bisa atur dari ketinggiannya, dan reclining ya, sliding itu bisa atur. Tapi sayangnya di 620 jutaan di kelas Innova Zenix Q sayangnya masih manual. Tapi itu nggak jadi masalah sih menurut gue, karena kalau kita lihat sekarang layout dari dashboardnya luar biasa, jauh lebih mewah dari Innova Reborn. Nah, ini bentuk setirnya juga udah full kulit. Terus ada tombol di sebelah kanan itu untuk ngaktifin TSS-nya ya. Jadi ada fitur-fitur TSS-nya itu di sebelah kanan, sebelah kiri untuk pengaturan audio dan pengaturan MID. MID-nya udah digital, dan ini digitalnya keren. Dia nggak full digital memang. Cuma yang gua suka tuh dia di tengah gitu. Layarnya itu 7 in. Kanan kirinya analog. Tapi dia nggak yang full bulat, tapi setengah lingkaran lebih. Jadi kayak cincin gitu, dua gitu kayak cincin, tengahnya digital. Head unitnya menggunakan 10 inci, dia floating gini modelnya. Terus juga di dashboardnya ini hard plastik ya, di paling atasnya hard plastik, di sininya soft touch. Terus kalau masalah visibilitas ya, spionnya emang nggak ditempel di bodi ya, masih di pilar A, tapi untungnya ada sedikit kaca di sini, jadi nambah visibilitas kita. Dan yang paling penting, Innova Zenix ini dilengkapi dengan 360. Jadi buat visibilitas, kalau kalian pengen biar lebih yakin, ada kamera 360. Nah, di sini ada glove box-nya udah soft opening. Terus juga di sini ada power outlet. Kok power outletnya di sini ya? Power outlet di sini, USB portnya di sini. USB port di sini, sorry, Type C. Dan ini konsol tengahnya. Dan ini konsol tengahnya itu mirip emang yang dipakai Foxy. Jadi agak di dashboard gitu ya, agak ke atas.
Terus di Innova Zenix ini baru yang udah pakai electric parking brake. Sebelumnya waktu di Reborn itu masih handbrake itu masih manual. Ada electric parking brake, ada auto brake hold. Terus juga dia ada drive mode, dan ini ada EV mode, dan ini ada VSC. Jadi kalian bisa nonaktifkan atau aktifkan dari sini. Dan ini di setirnya itu, ini kan mobil hybrid ya. Kalau di misalkan di CR-V contohnya, CR-V hybrid, dia itu pedal shift di sini bukan untuk mensimulasikan mengendari secara manual, tapi dia lebih buat regenerative braking, seberapa kencang regenerative brakingnya gitu. Nah kalau di Innova hybrid, dia bener-bener bisa pedal shift di sini. Jadi kalau nggak salah varian tertinggi aja yang pakai pedal shift. Gue pernah V dan G itu kayaknya belum pedal shift deh. Gitu, dan dia belum dilapisi kulit. Untuk setirnya sendiri udah pengaturannya itu udah lengkap ya. Jadi udah ada tilt steering dan teleskopik. Nah, untuk ruang kepala ya aman banget ya. Gua nggak yang ini aman banget walaupun ada sunroofnya, jadi masih aman banget. Terus spion tengahnya dia udah elektrokromatik, jadi udah auto elektrik lah. Jadi kalau ada kendaraan yang bikin silau di belakang, dia otomatis bisa ngerubah modenya. Kalau yang tipe G atau tipe V, dia masih die and neck manual. Terus di sini sun visor-nya dia udah dilengkapi dengan kaca dan lampu yang ada di atasnya kayak gini, cuman masih halogen. Lampu bacanya masih halogen. Dan yang gue suka ini ada panoramic sunroof yang gede loh sampai belakang. Nanti kita coba lihat. Terus ada cup holder 2 di tengah, dan ini armrestnya emang nggak bisa ditarik ke depan ya, tapi ini udah cukup nyaman kalau kita buat sambil nyupir santai. Dan ini tempat penyimpanannya, ada wireless charger di sini, jadi wireless chargernya ngumpet di sini ya. Oke, dan ini bisa dibuka lagi nggak? Oh, bisa dibuka lagi. Di dalam lagi ada tempat penyimpanannya lagi, jadi ini lumayan dalam juga sih. Gitu aja kali bagian depan ya. Oh, aksennya. Ini ada aksen Modelista, karena ini Modelista. Tadi yang gue bilang ya, ini ada stitching juga. Jahitan palsu sih. Soft touch. Ada satu tempat penyimpanan terbuka. Di kiri kanannya, itu ada penyimpanan botol. Cup holder, maksudnya cup holder. Ada masing-masing ada satu. Dan lampunya di sini, di sebelah kanan sini ada tombol-tombol untuk pengaturan ketinggian lampu. Dan AC-nya udah dilengkapi dengan Ion. Udah dilengkapi dengan Nano E. Iya nggak sih? Iya bener, udah dilengkapi dengan Nano E untuk AC-nya. Terus juga ada pengaturan voice command untuk bagasinya. Dan ini pengaturan elektrik di bagasi. Serta ada pengaturan juga auto high beam-nya ada di sebelah sini. Jadi Innova Q Modelista ini udah auto high beam. Jadi pengaturannya di sini, dan ada di MID sih sebenarnya. Sekarang kita coba lanjut ke bagian belakang, yuk. Dan oke, sekarang gue dari kursi paling belakang dari Innova Q Modelista. Nah, mungkin ini yang gua rasa tuh, walaupun paling belakang kan biasanya kan 7-seater itu hanya gimmick ya. Jadi kursi paling belakang itu biasanya agak sempit ruangnya. Tapi di sini untuk Innova Zenix itu gue bilang cukup lumayan lega. Gue coba sandarkan ini dulu. Nah, ini coba gue ceritanya ada penumpang normal ya, penumpang normal dengan duduknya normal di bagian tengah, kursi tengah. Dan ini kondisi kalau kursi tengah paling mundur, ini masih bisa nggak mentok. Ya nggak mentok sih, cuman ngepres. Ya biar lebih enak. Ya kita minta ruang kan ke bagian yang duduk di tengah. Nah seginilah cukup. Ini masih cukup rileks, dan kalau lu bisa lihat ya, jadi joknya itu bener-bener lumayan menopang hampir sampai pangkal paha. Jadi kalau pergi agak jauh pun nggak terlalu capek duduk di bagian belakang. Soalnya kan kalau biasanya kalau di mobil-mobil 7-seater lain, bagian belakang tuh bagian yang paling yang emang nggak proporsional kalau buat ditempatin orang dewasa, dia lebih ke anak-anak ya. Tapi kalau di Innova Zenix ini masih cukup terasa manusiawi lah, gitu ya. Dan ini juga ada cup holder di sini, ada tempat penyimpanan terbuka di sebelah kanan dan kirinya, dan ada power outlet di sebelah kiri.
Nah, cuman model kulitnya antara desain di kulit yang kursi paling belakang, kursi baris ketiga dengan yang tengah ataupun yang depan itu agak beda. Dia full, maksudnya polos aja gitu aja ya. Terus headrestnya dia di bagian paling belakang itu ada tiga headrest dan punya 3 seat belt untuk 3 penumpang. Dan juga ada AC-nya sendiri loh. Jadi dia double blowernya itu masing-masing setiap baris itu ada sendiri. Dan ini jadi kalian nggak perlu rebutan AC. Sekarang ke baris tengah dari Captain Seat Innova Zenix Q Modelista. Yuk. Dan oke, sekarang gue udah di baris kedua dari Innova Zenix Q Modelista, varian tertinggi, harga on roadnya di 620 jutaan kalau nggak salah. Ini kursi bagian tengah itu emang yang paling spesial ya, dari Innova Q Modelista. Dari kursinya yang udah menggunakan Captain Seat kayak gini, ini juga armrestnya juga kita bisa atur ya, mau di mana berhentinya. Terus di sini juga ada meja mini, ada 2 cup holder. Terus ada entertain 10 inci yang bisa terintegrasi langsung, jadi nggak dia bisa terpisah dengan head unit yang di depan. Dan ini yang bikin asik lagi, panoramic sunroof yang super panjang dari Innova Zenix ini menambah kesan yang luas banget di baris kedua dari Innova Zenix Q Modelista. Nah, untuk penopang kakinya pun udah elektrik ya, pengaturannya kayak gini. Jadi ini gua atur paling belakang, slidingnya itu paling belakang. Yang tadi pernah gua coba di belakang. Jadi kursi bagian belakang kalau kita mentokin kayak gini, di ruang nggak ada, di belakang nggak ada space lagi, nggak ada ruang. Nah, kalau kita coba agak majuin dikit biar penumpang belakang ada ruang, kurang lebih segini. Legroomnya masih lega banget. Cuman emang sayangnya kaki kita tuh nggak bisa masuk ke kolong jok bagian depan ya, karena di depan ini Innova Zenix ini baterainya ada di depan, jadi melintang gitu horizontal di depan, di bawah jok depan. Jadi kita nggak bisa nyelipin kaki di depan ya, ada gundukan gitu karena itu baterai. Dan ketika kita mau atur penyangga kaki di depan itu, nah karena ini, nah lu lihat ya kaki gua nyelip di bawah jok, jadi dia nggak bisa maksimal. Jadi gua harus yang gua sliding dulu bener-bener ke belakang. Nah, baru gue bisa lebih relax buat perjalanan jauh. Tapi enak loh Innova ini. Dia juga recliningnya juga ada elektrik juga ya kayak gini tuh. Dan elektriknya tuh bisa sampai super rebah banget kayak gini. Jadi gue perjalanan jauh enak banget. Minta setirin sama Om Rian nih, kayaknya asik nih. Atau Om Rismi, ya nggak? Dan oke. Nah, terus untuk ornamen-ornamennya di door trimnya, sayangnya di bagian door trim bagian atasnya hard plastik. Dia di sandaran pintunya tapi udah kulit, ada aksen silver juga. Speaker kiri kanan ada, dan ada 1 cup holder di kanan kiri masing-masing daun pintu. Ada 2 cup holder tengah, dan ada ini lumayan lah meja. Dan untuk kita kalau mau ngecas, ini ada USB port Type C. Dan pengaturan AC juga kita bisa dari baris kedua ya. Nah, ini ada tempat gantungan dan ada seat back pocket, kiri kanan ada. Entertainmentnya lengkap. Bahan joknya sama nih sama yang di depan. Tadi yang di belakang itu agak beda. Kayaknya kualitasnya juga agak beda juga. Dia polos-polos aja gitu kalau yang di belakang. Kalau yang di tengah sama yang di depan itu benar-benar sama. Oke, ada lagi nggak sih yang perlu dibahas? Oh iya, handle pintunya tetap sama-sama, ada gantungan bajunya di kanan kiri. Terus dia juga dari retract, yang di belakang juga ada handle pegangannya kayak gini, cuma dia nggak retract kayak yang di tengah ataupun kayak yang di depan ya. Dan sekarang kita lihat bagian mesinnya seperti apa untuk Innova Reborn, Innova Zenix, maksud gue Innova Zenix Q Modelista. Yuk. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian mesin dari Innova Zenix Hybrid Q Modelista. Dan ini kita lihat dari sini dulu ya, tutup kapnya dia udah dilapisi dengan peredam cukup tebal. Dan ini untuk ruang mesinnya. Di ruang mesin itu karena dia hybrid, jadi dia menggunakan motor listrik dan konvensional, mesin konvensional. Power maksimal dari gabungan hasil keduanya itu sampai 187 PS.
torsinya sendiri sampai di 204 Nm. Jadi karena ini ada motor listriknya, tenaga torsinya itu jadi instan ya, jadi lebih enak lah, lebih enak lah, pokoknya kalian harus coba juga. Dan terus baterainya, kapasitas baterai itu 1,31 kW menggunakan nikel. Jadi bedanya nikel sama lithium ion, nikel itu cell to cell. Jadi kalau lithium ion, lithium itu dia segelondongan setahu gue. Kalau nikel itu cell to cell. Jadi ketika misalkan kedepannya ada kerusakan, itu bisa diganti part to part atau cell to cell. Jadi nggak kalian kalau misalnya ada kerusakan di baterainya, nggak yang harus beli segelondongan, tapi cell per cell, dan biasanya pasti harusnya lebih murah sih. Kurang lebih itu pembahasan untuk bagian mesin. Nah, sekarang kita coba infoin soal harga untuk varian Innova Zenix dari tipe G sampai Q Modelista. Yuk. Dan sekarang kita masuk ke harga dari Innova Zenix generasi ke-7 untuk Kijang, generasi ke-3 untuk Innova. Jadi Innova Zenix ini dibanderol dengan harga 430 jutaan, hingga yang varian tertingginya di Innova Zenix Q Modelista itu di 630 jutaan. Dan buat kalian yang tertarik dengan Innova Zenix ini, kalian juga bisa langsung datang aja ke Toyota Astrido Fatmawati, atau langsung bertemu dengan salesnya. Nomornya kita cantumin di situ. Minta aja promo yang luar biasa untuk Innova Zenix-nya. Dan terima kasih buat Toyota Astrido Fatmawati yang sudah mengizinkan kita meminjam mobil untuk kita review. Terima kasih banyak Pak Maruli dan Pak Rian. Terima kasih banyak. Dan oke, cukup sekian video kita kali ini tentang Innova Zenix Hybrid tipe Q Modelista. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya, dan ciao.